Katanya hidup itu sebuah perjalanan. Nyatanya kita sering menjadikan hidup sebagai suatu perlombaan. Katanya setiap orang punya waktunya sendiri. Nyatanya lihat orang lain lebih sukses, kita jadi panik sendiri. Dan akhirnya kita jadi lelah. Bukan karena hidup yang berat, tapi karena kita selalu merasa kalah. Halo kawan, selamat datang di Triharjuna. Kali ini kita akan ngobrolin tentang salah satu insight atau pelajaran yang bisa kita ambil dari buku Berani Tidak Disukai karya Ichiro Kishimi dan Fumitake Koga. Ada satu gagasan yang keras namun jujur. Dalam buku itu tertulis sebuah kalimat, sebagian besar penderitaan manusia muncul karena ketika kita melihat hubungan antar manusia sebagai kompetisi. Ya, kompetisi. Artinya setiap ada orang lain kita otomatis membandingkan. Kalau dia lebih tinggi, kita merasa lebih rendah. Kalau dia lebih rendah, kita merasa lebih unggul. Dua-duanya sama, dua-duanya tetap terjebak. Sejak kecil kita selalu dilatih untuk menang. Ranking, juara kelas, peringkat terbaik. Yang menang dipajang, yang kalah diperbaiki terus. Tidak ada yang salah dengan berprestasi. Yang jadi masalah ketika pola kompetitif itu kita bawa ke seluruh aspek kehidupan kita. Ranking bukan lagi tentang nilai matematika, tapi tentang kesuksesan, jabatan, gaji, sudah menikah atau belum, punya rumah atau belum. Tanpa sadar, kita tidak sedang hidup, tapi kita sedang bertanding. Perbandingan menciptakan dua ilusi. Ilusi yang pertama, kita tertinggal. Ilusi yang kedua, kita lebih baik. Padahal hidup itu bukan garis lurus yang bisa diukur dengan 1 meteran. Kita membandingkan hasil tanpa membandingkan titik mulai. Kita membandingkan pencapaian tanpa melihat medan yang dilalui. Ada yang lahir dengan koneksi, ada yang lahir dengan beban, ada yang bisa membangun karir dengan fokus, ada yang harus menyelamatkan keluarganya dulu. Kalau statnya beda, kenapa kita memaksa finish yang sama? Karena sistem sosial yang menghargai pemenang. Dan tidak ada orang yang terlihat mau kalah. Masalahnya, begitu hidup dijadikan kompetisi, damai menjadi mahal. Setiap keberhasilan orang lain, kita rasakan sebagai ancaman. Setiap kegagalan, kita jadikan bukti bahwa kita tertinggal. Kita tidak pernah benar-benar menikmati apa yang kita punya. Karena selalu ada yang lebih. Dan lebih itu tidak ada ujungnya. Konsep yang ditawarkan di buku ini sangat sederhana tapi keras. Hidup bukan kompetisi, hidup adalah tugas. Tugas untuk jadi diri sendiri, tugas untuk bertumbuh. Bukan untuk mengalahkan siapapun. Kalau hidup adalah tugas pribadi, maka orang lain bukan lawan. Mereka hanya berjalan di jalur yang berbeda. Tidak lebih tinggi, tidak lebih rendah, hanya beda arah. Selama ini kita mengukur nilai dengan posisi relatif. Saya di atas siapa atau saya di bawah siapa. Padahal ukuran yang lebih sehat adalah apakah saya lebih baik dari saya yang kemarin. Itu kompetisi yang adil. Karena lawannya adalah diri sendiri. Dan itu satu-satunya lawan yang masuk akal. Mungkin yang membuat kita lelah bukan pekerjaan, bukan usia, bukan tanggung jawab, tapi pikiran kita yang harus selalu menang. Padahal tidak ada lomba yang diumumkan, tidak ada medali yang dibagikan, tidak ada podium yang menunggu. Yang ada hanya perjalanan panjang. Yang seharusnya dijalani, bukan dipertandingkan. Dan mungkin kedewasaan itu dimulai ketika kita berhenti bertanya, saya di peringkat berapa? Dan mulai bertanya, saya sedang bertumbuh atau tidak? Karena hidup bukan tentang siapa yang paling cepat, tapi siapa yang cukup berani berhenti membandingkan. Sampai di sini dulu obrolan kita, sampai jumpa di obrolan berikutnya.